Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi atau memaparkan materi yang berjudul saham biasa. Nah, sebelum itu kami saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Amalia sebagai pemateri pertama. Lalu ada Muhammad Fakriawan sebagai pemateri kedua, dan saya Farhan Ananda Ramadan sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Baik, saya langsung lempar saja kepada pemateri pertama, yaitu Rizky Amalia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia sebagai pemateri pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian saham. Saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu pengertian saham biasa. Saham biasa adalah salah satu jenis saham yang ada selain saham preferen. Umumnya, saham biasa tidak berbeda jauh dengan saham preferen, karena saham preferen bisa juga disebut dengan saham campuran. Selanjutnya yaitu hak pemegang saham biasa. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua saham dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan merupakan sumber dana internal perusahaan. Dan yang ketiga itu hak preemptif. Hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilik yang sama. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Selanjutnya, ada pembagian jenis pasar saham biasa. Dengan peningkatan modal bisnis dari hasil penjualan saham, maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dari modal yang didapatkan tersebut. Saham biasa memiliki tempat penjualan yang sama seperti saham preferen, yaitu di primary market atau pasar primer dan secondary market atau pasar sekunder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Rizky Amalia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya masuk ke pemateri kedua, yaitu Muhammad Fakriawan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fakriawan Insafia. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis saham biasa. Di jenis-jenis saham biasa terbagi dalam 6 kelompok, yaitu blue chip stock, growth stock, defensive stock, cyclical stock, seasonal stock, dan speculative stock. Adapun karakteristik saham biasa, yaitu yang pertama, pemegang saham mendapat prioritas dalam pemilihan ketua komisaris. Dan yang kedua, hak penerbit saham akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham baru. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada. Tujuan masyarakat membeli saham, yaitu yang pertama meningkatkan nilai capital gain, dan yang kedua mendapatkan dividen. Adapun pendekatan untuk menentukan nilai saham biasa, yaitu yang pertama nilai intrinsic, dan yang kedua nilai pasar, market value, dan yang ketiga nilai buku.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang formula menghitung nilai saham biasa. Nah, dalam menghitung nilai saham biasa, terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama ada constant growth, yang kedua ada zero growth, lalu yang ketiga ada non constant growth. Nah, selanjutnya kita masuk ke constant growth. Dalam constant growth memiliki ciri yaitu dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau konstan. Lalu model ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil. Jadi, jika pertumbuhan ini akan berlangsung secara kontinu dan konstan, maka rate of return yang diharapkan dapat dihitung menggunakan formula tingkat keuntungan atau KS sama dengan dividen dibagi harga saham ditambah tingkat pertumbuhan, di mana dividen dibagi harga saham adalah hasil dividen yang diharapkan. Nah, untuk model pertumbuhannya itu P0 atau harga saham sama dengan D0 yaitu dividen dikali 1 plus G atau tingkat pertumbuhan dibagi KS atau tingkat keuntungan yang diharapkan, yang diisyaratkan, lalu dikurangi G atau tingkat pertumbuhan. Nah, untuk kasus contohnya, dengan menggunakan Gordon model, kita dapat menghitung harga saham perusahaan A apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp1,82. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Lalu investor mensyaratkan return sebesar 16%. Nah, berapa harga saham perusahaan nilai A? Nah, jadi harga saham sama dengan dividennya kan tadi 1,2 dikali 1 plus 0,10 atau 10% dari tingkat pertumbuhan, lalu dibagi 0,16% dari tingkat return atau 16%. Selanjutnya dikurangi 0,10 yaitu tingkat pertumbuhan. Nah, di sini dapat dilihat yaitu jumlahnya sebesar 33,33 harga sahamnya. Selanjutnya masuk ke zero growth. Nah, model ini digunakan saat dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, di mana jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. Model ini memiliki asumsi bahwa keuntungan tidak berubah setiap tahunnya, lalu semua keuntungan dibagikan sebagai dividen. Nah, harga saham dapat dirumuskan nih, yaitu harga saham sama dengan dividen dibagi tingkat keuntungan yang relevan. Jadi misalnya saham perusahaan A menawarkan dividen tetap sebesar 800. Lalu tingkat return yang disyaratkan investor adalah 20%. Maka nilai intrinsik saham A atau saham perusahaan A tersebut adalah harga saham sama dengan dividen yaitu 800 dibagi tingkat keuntungan yaitu 0,20 atau 20% sama dengan 4000. Lalu selanjutnya masuk ke non constant growth. Sebelumnya ada langkah-langkah perhitungan. Yang pertama menentukan estimasi pertumbuhan dividen, yang kedua menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Lalu yang ketiga menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Nah, kita masuk contoh. Perusahaan Hayo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi nih. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Nah, pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200 per lembar.
Nah, berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Jadi rumusnya itu kita cari dividen pertama, yaitu dividen akhir dikali 1 plus tingkat pertumbuhan atau pendapatan sebesar 20% atau 0,20 sama dengan dividen akhirnya tadi kan 200 per lembar dikali 1,20 sama dengan 240 rupiah. Nah, begitupun dengan dividen tahun kedua. Nah, untuk present value-nya dividen pertama dan dividen kedua sama dengan 240 dikali 1 0,18. 0,18-nya ini return yang diinginkan pemilik perusahaannya. Nah, ditambah 288 atau yang dividen tahun kedua dibagi 1 plus return yang diinginkan pemilik. Nah, dapat dilihat jumlahnya itu 203,39 ditambah 206,84. Jadi jumlah keseluruhannya atau present value-nya itu 410,23. Nah, untuk harga sahamnya dividen tahun ketiga dibagi tingkat return atau tingkat keuntungannya dikurangi tingkat pertumbuhan. Jadi sama dengan dividen kedua dikali 1 plus 0,05, yaitu pendapatan yang akan menurun tuh yang tadi menjadi 5%. Nah, itu dibagi 0,18 dikurangi 0,05. Nah, sama dengan 302,40 dibagi 0,18 atau yang pemilik perusahaan inginkan dikurangi 0,05 yang pendapatan akan menurun 5% setelah di tahun ketiga. Jadi sama dengan 2326. Nah, PV2 sama dengan 2326 dibagi 1 plus 0,18 dipangkat jadi sama dengan 1670,5. Nah, untuk harga sahamnya 410,23 ditambah 1675. Nah, sama dengan tuh ketemu hasilnya jadi 280,73. Nah, begitulah pemaparan saya, yaitu tentang formula menghitung nilai saham biasa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi, saham biasa pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan saham istimewa. Pemilik saham biasa memiliki hak untuk memberikan suara, sedangkan pemilik saham istimewa tidak demikian, kecuali dalam keadaan tertentu. Namun, pemilik saham istimewa akan diprioritaskan apabila perusahaan bangkrut. Tetapi, saham biasa dapat dinilai pada kondisi yang berbeda, yaitu pada saat pertumbuhan dividen tidak ada, pertumbuhan dividen tetap, dan pertumbuhan dividen tidak tetap. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya. Perusahaan yang mengeluarkannya berbentuk perseroan terbatas atau PT. Sebagaimana saham istimewa, saham biasa juga memberikan dividen kepada pemilik saham. Begitulah kesimpulan yang telah saya baca. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.